Insya Allah kita akan hadir. Hari ini saya akan kirim surat, kita akan hadir. Tadi juga saya sudah sampaikan langsung ke kuasa hukumnya, bahkan di depan Agus juga saya sudah sampaikan live saya sudah sampaikan, saya bilang bahwasannya diundang kalau memang niat untuk menyelesaikan ini semua, silakan hadir. Agusnya manggut-manggut, cuman kuasa hukumnya kayaknya agak keberatan. Dari awal kan sudah ingatin, Farhad Abbas itu tidak jahat. Farhad Abbas itu sama Krisnamurti, itu kita itu nggak ada ganggu-ganggu orang kalau orang lain nggak ganggu kita. Kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti memang telah bergulir liar bak sebuah bola panas. Namun siapa sangka, sengkarut konflik yang berujung pada laporan polisi tersebut diyakini akan segera memasuki babak final. Bukan tanpa alasan, beberapa waktu lalu pihak Novi telah melayangkan undangan kepada Agus dan kuasa hukumnya, Farhad Abbas, untuk bertemu bersama pada hari ini. Tepatnya pada pukul 15:30 di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Sontak saja, undangan itu pun memancing reaksi tak terduga dari Farhad Abbas yang secara blak-blakan mengakui dirinya akan hadir memenuhi undangan tersebut. Lantas, mungkinkah Farhad Abbas akan menepati janjinya untuk hadir pada agenda sore hari ini? Serta benarkah pula, meski siap hadir, Farhad Abbas masih dibuat kebingungan dengan tujuan Novi menyelenggarakan pertemuan ini? Yang kita anggap lawan-lawan kita ini mengundang kita untuk hadir di acara besok. Saya nggak tahu. Undangan tuh yang saya baca itu hanya mengundang Agus, mengundang Farhad Abbas untuk hadir, yang mana nanti disiarkan secara live dan dihadiri oleh tokoh-tokoh, oleh donatur semua. Untuk apa? Saya ini adalah pengacara profesional yang sekarang merangkap tugas sebagai perawat Agus, ngantarin dia ke rumah sakit semua. Gara-gara siapa? Gara-gara yayasan aja. Yayasan yang katanya mengurus Agus, mencarikan donasi dan lain sebagainya, otomatis mentelantarkan Agus. Akhirnya saya bekerja dengan teman-teman semua. Mudahan, maksud saya gini, kalau orang mau damai itu nggak ada syarat lagi. Syaratnya adalah siapa yang melanggar norma hukum akan dihukum. Siapa yang curang akan kena ganjarannya, baik ganjaran sosial maupun ganjaran hukum dunia maupun hukum akhirat. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan kepada rekan Farhad Abbas, itu selaku kuasa hukum yang kami ketahui sebagai kuasa hukumnya Mas Agus. Kedua, kepada Mas Agus itu sendiri. Ya, selebihnya kepada pihak terkait yang menggalang atau terlibat dalam dana donasi untuk biaya pengobatan Mas Agus. Seperti itu. Ya, semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami. Saya sudah mengundang agar supaya apa? Agar supaya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan, ya, dana donasi ini bisa digunakan oleh Mas Agus, seperti itu. Insya Allah kita akan hadir. Hari ini saya akan kirim surat, kita akan hadir. Ya, rame-rame kita datang semua. Tadi juga saya sudah sampaikan langsung ke kuasa hukumnya, bahkan di depan Agus juga saya sudah sampaikan live saya sudah sampaikan, saya bilang bahwasannya diundang kalau memang niat untuk menyelesaikan ini semua, silakan hadir. Agusnya manggut-manggut, cuman kuasa hukumnya kayaknya agak keberatan. Kalau saya dari dulu begini, dari awal kan sudah ingatin, Farhad Abbas itu tidak jahat. Farhad Abbas itu sama Krisnamurti, itu kita itu nggak ada ganggu-ganggu orang kalau orang lain nggak ganggu kita. Tujuan masuk kita di sini adalah untuk orang kembali pada fungsi dan peran masing-masing. Kalau Novi peran kemanusiaannya, ya manusia kan manusia. Jangan hanya gara-gara ribut tiba-tiba kawan jadi lawan. Itu doang saya. Kita ini kan sebenarnya punya niat yang bagus untuk Agus. Gitu. Ya. Jadi
pada dasarnya kita akan menggunakan apapun yang terbaik buat Agus. Kecuali ada persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal, persyaratan-persyaratan yang melanggar undang-undang. Kecuali kalau sesuatu yang lurus dibelok-belokkan, dibengkok-bengkokkan. Ya, kalau dilihat langkah mediasi ya, tentunya suatu langkah yang sangat baik ya menurut saya. Ini langkah yang perlu kita sambut, perlu kita hargain, dan perlu kita acungkan jempol, karena nggak ada kata lain bahwa perseteruan antara Novi dan Agus ini harus berakhir dengan jalan damai. Tentunya ini adalah jalan yang terbaik. Karena apa? Karena ujungnya ini adalah membantu dan mendonasi uang seseorang yang memang benar-benar membutuhkan. Artinya tepat sasaran terhadap pengobatan mata. Oleh karena itu kita juga melihat bahwa mediasi ini harus benar-benar kita jalankan secara sama-sama, tidak ada yang merasa hebat dan kuat. Artinya tidak menyalahkan satu dan lainnya. Ini yang terbaik. Karena apa? Karena nggak ada jalan lagi. Karena kita kalau mau berseteru sampai kapan kasus ini juga nggak akan cepat selesai. Farhad Abbas yang siap memenuhi undangan tersebut memang masih belum sepenuhnya mengerti tentang maksud dan tujuan pihak Novi. Namun sejatinya, semua itu sudah dijawab oleh Gary Julian dan Brian Paneda dalam konferensi pers hari Selasa silam. Di mana kala itu mereka menjelaskan bahwa sang klien ingin bertabayun dengan Agus guna mencari titik temu dan jalan keluar terbaik demi menyelesaikan semua huru-hara yang kadung memancing reaksi liar dan memicu perpecahan pendapat di mana-mana. Karena mau bagaimanapun, tujuan utama Novi sebagai aktivis kemanusiaan adalah memberikan upaya pengobatan terbaik bagi Agus yang terluka, tanpa syarat macam-macam, apalagi maksud tersembunyi. Sementara Farhad secara blak-blakan menyatakan dirinya membuka lebar pintu damai, asalkan pihak Novi mau mengakui kesalahan dan menyerahkan seluruh hasil donasi kembali ke kantong Agus Salim. Pertemuan guna penyelesaian ya dana donasi pengobatan Mas Agus. Artinya akan diserahkan ke Mas Agus atau seperti apa? Nanti dalam pertemuan tersebut kami akan menyampaikan bahwa untuk digunakan ya dana donasi tersebut guna keperluan Mas Agus ya. Teh Novi menyampaikan dan memberikan mandat kepada saya bahwa apapun yang terjadi tidak ada namanya syarat apapun dari Teh Novi. Entah mau cabut laporan, mau apapun tidak ada. Karena apa? Karena itu prioritas adalah pengobatan Mas Agus. Kalau urusan hukum dan lain-lain sebagainya itu urusan nanti. Dan poinnya satu, itu uang kan belum diapa-apain. Oke, dari Agus mintalah ke Teh Novi, ayo bagaimana? Dan sudah disuratkan, sudah ada mekanismenya, dibuat mekanismenya, sudah dikirimkan surat juga kepada Novi, kepada Agus. Silakan dari Agus maunya seperti apa? Oh, saya mau butuh nih pengobatan mata, biayanya sekian, udah ajukan. Saya mau ngobat mata, saya minta diantar, boleh. Itu kan udah ada mekanismenya dan itu sudah dibuatkan suratnya juga, sudah disampaikan juga ke Agus, ke keluarga, ke kuasa hukumnya gitu. Jadi itu hal sepele gini ya. Kalau dalam hal moralitas kita harus tahu ujungnya. Ujungnya ini apa? Ujungnya adalah pengobatan mata Agus. Kalau ujungnya adalah pengobatan mata Agus, maka teknisnya itu bisa dibicarakan. Ini kan yang diributkan masalah teknis. Hal yang menurut saya hal yang nggak perlu diributkan. Teknis itu bisa dibicarakan, duduk bareng diomongin, oke teknisnya bagaimana, oke uang tersebut ada di yayasan, kalau uang tersebut ada di yayasan, siapa PIC yang disiapkan oleh yayasan untuk mengawal Agus, kan bisa aja seperti itu. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Jadi saya menyambut positif apabila memang
kalian ingin mengundang kami untuk mengembalikan uangnya Agus. Silakan, awasi, nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian mencontoh kita bayarin Agus, kasih uang dia. Gus, uang ini buat kamu, jangan kasih siapa-siapa. Nggak begitu, jangan pelit sama yang kamu numpang rumah tangganya. Kalau rumahnya bocor, perbaikin, pakai aja uang ini. Mau kasih ke ibumu, kasih ibumu. Iya, kalau satu hal yang sudah dirasa ini ada yang menginisiasi ya untuk melakukan mediasi, tentunya mediasi ini adalah satu itikat baik ya dua belah pihak tentunya, karena nggak bisa satu pihak aja. Karena apabila pihaknya Novi udah membuka ruang untuk mediasi, harusnya dari pihak Agus juga menyambut dan bisa hadir dan melakukan mediasi ini. Karena apa? Karena mediasi ini sama-sama menyatukan visi dan misinya adalah untuk bisa berdamai dan fokus kepada pengobatan itu tadi. Karena nanti jatuhnya adalah bagaimana mengawal uang donasi tersebut adalah untuk pengobatan matanya Agus, seperti itu. Nah, itulah yang harus semua netizen bahkan seluruh Indonesia melihat ini, karena ini harus amat sangat dihargai dan kita mengawal kasus ini karena memang benar-benar harus dijalankan ya. Kalau memang semua sepakat, tapi kalau tidak sepakat maka mediasi ini tentunya pasti tidak akan terjadi atau gagal seperti itu. Tak dapat dipungkiri, perdamaian antara Agus dan Novi memang semakin mendekati kenyataan, mengingat datangnya undangan dari pihak Novi dan kesediaan Agus Salim dan Farhad Abbas untuk hadir. Apalagi dalam konferensi persnya kemarin, pihak kuasa hukum Novi sudah menegaskan kembali jika sang klien tidak sekalipun berniat untuk menyeret Agus ke perkara pidana lewat laporan polisi. Walaupun sejatinya pihak Agus sudah terlebih dulu melaporkannya dalam beberapa aduan berbeda. Lantas benarkah pihak Agus siap mencabut laporan terhadap Novi bila sore nanti uang Agus dikembalikan seutuhnya? Serta mungkinkah pula agenda sore ini akan menjadi titik balik hubungan Novi dan Agus lantaran menemukan penyelesaian masalah yang dapat diterima kedua belah pihak? Kalau mereka kan selalu ngomong bahwa kami akan menyerahkan uang haknya Agus, tapi tidak minta cabut laporan, kan begitu kan kalau nggak salah? Tanpa syarat, ya. Kalau dia ngembalin uangnya Agus kemudian memperlakukan dan mengajak baik Denny Sumargono maupun Novi, mengajak semua orang stop bully Agus adalah korban kayak Denny Dargo ya. Bukan Denny Darko, itu kan bagus tuh. Dia minta supaya biar bagaimanapun Agus itu adalah korban. Ada apa dengan Indonesia? Belum lagi lapar kah? Belum makan siang gratis kah? Sehingga emosionalnya dilampiaskan ke Agus. Besok kan tidak sengaja juga, Agus dipanggil jam 1. Kalau acara dia majuin jam 9 pagi atau jam 8 pagi ya, besoknya pagi ya damai ya, kita nggak jadi ke polisi lah. Kira-kira begitu Pak. Ngapain? Orang sudah baik, kan siapa tahu dia hilap dengan menyimpan dana ini, kemudian dia sadar, oh ternyata benar, ternyata ini. Ngapain kita bikin susah orang? Mau nggak kalian kalau kita juga senang-senang, tenang-tenang, tiba-tiba ada yang bikin susah kita? Prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas. Sampai dengan saat ini Novi, mungkin kalau kalian memperhatikan ya, dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Novi dan saya selaku kuasa hukumnya. Ya, jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal. Saya melihat
itu yang tadi saya sampaikan, dari awal kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement seperti itu. Nah, kalau memang ternyata ya perdamaian itu terjadi dan memang ada laporan-laporan lagi, itu kan itulah yang kita ngelihat bahwa di sini sebenarnya timbulnya satu laporan kan berdasarkan adanya beberapa sama-sama memiliki satu egosentris yang jelas di sini melihat bahwa ada yang tidak terima. Nah, Gus, tentunya ini yang harus kita selesaikan karena kita lihat semua nih saling berkaitan terhadap apa yang sekarang dilaporkan masing-masing dari lawyer, baik itu Novi maupun dari Agus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.